wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Nihila. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan tentang kecerdasan artifisial. Materinya adalah mengenal berpikir komputasional, ya. Dalam mengenal berpikir komputasional, Bapak ingin tanya dulu sama kalian, kira-kira siapa yang masih ingat apa sih berpikir komputasional itu? Ya, Vina. Berpikir komputasional adalah suatu kemampuan atau pendekatan dalam memecahkan masalah dengan inspirasi oleh konsep dan teknik yang digunakan. Oke, itu menurut Vina, betul. Yang lainnya? Ada lagi? Yang lain? Ya, silakan. Kemampuan memecahkan masalah secara sistematis dan tersusun. Oke, kemampuan memecahkan masalah secara sistematis dan tersusun. Oke, yang laki-laki? Masa cewek aja terus? Yang laki-laki bagaimana? Dinul? Ayo. Hah? Alah. Oke, sekarang kita lihat definisi atau pengertian dari berpikir komputasional yang dikatakan Vina sama Wafa tadi itu sudah betul ya. Sekarang secara jelasnya adalah suatu kemampuan dalam memecahkan masalah yang terinspirasi oleh konsep dan teknik yang digunakan. Dalam hal ini melibatkan cara berpikir secara sistematis dan memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar dari ilmu komputer. Jadi berpikir komputasional itu kita memecahkan masalah menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Oke, dalam berpikir komputasional ya kita ada 4 hal ya yang menjadi dasar ya mendefinisikan tentang berpikir komputasional. Mari kita lihat. Di sini ada 4. Coba Dinul, kamu baca 4 itu apa aja? Oke, ada 4 ya karakteristik dalam berpikir komputasional. Jadi dalam 4 ini ya yang menjadi landasan kita untuk berpikir komputasional. Dalam hal ini Bapak tidak membahas secara keseluruhan, tapi hanya satu yang ingin Bapak kaji ya dalam hal ini. Tapi sebelum ini ya, sebelum melihat tentang definisi ini, coba sekarang berdiri semua. Ya. Baik, sebelumnya biar kalian lebih fokus ya. Ada sedikit permainan ya. Kalau Bapak bilang tepuk 1, yes. Tangannya gini ya. Tangan begini, yes. Oke. Kalau Bapak bilang tepuk 2, apa? Yes, yes. Kalau Bapak bilang tepuk 3, yes. Gaya begini ya. Di sini Bapak ingin melihat bagaimana keseriusan kalian, fokus kalian. Oke, untuk uji coba dulu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, yes. Tepuk 3. Ya, jadi ya kan kita harus cool terus kan. Biar tetap enjoy dalam menerima materi atau pembelajaran ya kan. Sekarang sambil bertepuk ya. Tepuk baru peragaannya ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, yes. Oke.
Tepuk 3. Oke, boleh sekarang duduk. Baik, tanpa suara. Kita mengenal dekomposisi, ya. Dekomposisi ini adalah proses memecahkan suatu masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih sederhana dan lebih mudah dikelola. Nah, sekarang dari pengertian ini sebelum Bapak apa lebih lanjut, kira-kira ada nggak yang tahu dari contoh sederhananya mengenal dekomposisi ini apa sih contohnya? Contohnya apa? Menyelesaikan tugas matematika. Nah, dalam menyelesaikan tugas matematika itu apa-apa aja sih langkah-langkahnya yang harus kita selesaikan, kita jalani? Pertama, memahami rumusnya. Yang kedua, mencari caranya. Yang ketiga, menghitung angka-angka yang ingin kita cari atau kita hasilkan. Oke, ya, itu sebagai dekomposisi, ya. Baik, di dalam dekomposisi kita berkomposisi digunakan untuk memahami masalah dengan lebih baik, ya. Jadi di dalam dekomposisi, ya, kalian itu harus bisa memahami suatu permasalahan itu menjadi lebih baik, ya. Misalnya masalah perjalanan. Sekarang dari rumah kalian mau ke sekolah dengan cuaca hujan, alternatif yang harus kalian lakukan itu apa? Menunggu reda hujan. Selain itu, memakai jas hujan, memakai payung. Itu kan sebuah alternatif dalam memecahkan permasalahan. Oke, yang kedua, menyusun solusi secara bertahap. Tadi menunggu hujan, menunggu reda hujan. Hujan nggak reda-reda, ya udah kita pakai jas hujan untuk berangkat ke sekolah. Oke, yang ketiga, membantu menyusun algoritma atau instruksi yang jelas. Berarti kan kita ada rangkaiannya, ada tahap-tahapannya untuk melaksanakan sesuatu hal, ya, dalam berpikir algoritma itu tadi. Baik, selanjutnya contohnya yang kalian sebutkan tadi sudah betul, ya. Di sini kita akan melihat yaitu menyiapkan makan malam. Dalam menyiapkan makan malam itu apa aja sih yang harus kita lakukan? Menentukan menu. Setelah itu menyusun daftar belanja. Kemudian membeli bahan makanan. Setelah itu kemudian menyajikan makanan. Baik, inilah contoh dari pemikiran komputasional dengan mendefinisikan kegiatan berpikir komputasional dengan metode dekomposisi. Ya, baik, itu. Kemudian tujuan dari dekomposisi itu apa aja? Mengurangi kerumitan. Kemudian memudahkan kolaborasi. Kemudian yang ketiga, mempermudah proses atau evaluasi saat terjadi kesalahan. Mengurangi kerumitan. Kalau kalian punya langkah-langkahnya, punya tahap-tahapannya, kan mudah mengerjakan sesuatu hal, ya. Memudahkan kolaborasi. Apa sih yang dimaksud kolaborasi itu?
kerja sama atau kerja tim, ya. Jadi mudah. Ini ngerjakan yang ini dulu, ini ngerjakan ini dulu, ya. Kemudian mempermudah proses atau evaluasi saat terjadi kesalahan. Jadi apabila terjadi suatu kesalahan, mudah mengulangnya kembali, ya. Misalnya kalau dalam membuat sebuah tahapan, salah nih membuat kue, nah, kita ulang lagi kan mudah, ada tahap-tahapannya, ya. Baik, itu dia, ya. Oke, itu tentang materi dekomposisi. Baik, sekarang Bapak ingin tahu, ya, ingin melihat sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Jadi nanti Bapak berikan tugas masing-masing kelompok, ya. Kelompoknya nggak usah yang ini lebar-lebar, cukup per baris ini, ya. Ini 1, 2, 3. Ada lembar kerjanya yang harus kalian selesaikan. Dalam hal ini, ya, kalian menentukan dekomposisinya, ya. Nanti silakan kerjasama dengan temannya. Apa aja yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan dekomposisi. Baik, langsung Bapak bagi. Mau satu, mau dua, mau kalau kamarnya nggak siapkan. Sebelum berangkat ke sekolah apa aja yang harus kamu lakukan? Ya, di situ kamu. Nomor 1 masalah utama. Kamu baca dari sini apa yang ya. Oke, kenapa? Bagaimana? Ya, di sini kan mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Dekomposisinya itu apa aja? Langkah-langkah sebelum berangkat ke sekolah itu kamu harus mempersiapkan apa saja. Misalnya pertama, menyiapkan baju untuk sekolah. Mandi, setelah mandi pakai baju sekolah. Mempersiapkan buku. Berak video pagar besi. Ya boleh, boleh. Lebih ya. Gimana? Boleh lebih.
kan? Nah, belum lagi. Masa belum? Sudah kan? Bapak kasih waktu 2 menit lagi ya. Ya, kamera nih. Ini buat berdiri sampaikan ya. Menyampaikan itu. Baik, sudah cukup ya. Coba perhatiannya. Coba perhatiannya, tidak ada yang sedang bekerja. Perhatiannya ke sini. Sekarang Bapak mengucapkan terima kasih hasil dari diskusinya. Sekarang Bapak ingin tahu apa hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Bapak nggak mau menyebutkan, meminta ini begini gitu. Bapak ingin kalian ada yang bersedia tanpa dipaksa. Oke, sekarang kelompok siapa yang mau duluan? Oke, Manasya, silakan berdiri. Ya, bergantian nanti. Perkenalkan, nama saya Ranasya dan teman kelompok saya Siti akan menyampaikan pendapat saya tentang masalah mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah. Yang pertama, mandi. Yang kedua, memakai baju beserta atributnya. Yang ketiga, sarapan. Yang keempat, pamit dan saling kepada orang tua yang saling menghormati. Oke, itu menurut kelompok Kanasya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Kanasya. Baik. Ada lagi dari yang lain? Ayo, yang cowok tadi kayak di belakang, silakan berdiri. Sampaikan. Satu lagi Pak. Udah langsung aja yang ada aja. Yang ada aja kamu sampaikan. Oke, yang lain? Atau yang lain? Silakan. Ya, silakan Ina. Ya. Dalam mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah. Ya. Pertama, mandi. Setelah mandi, memakai seragam sekolah. Lalu menyiapkan perlengkapan sekolah dan sarapan pagi. Setelah sarapan, bersalaman dengan orang tua, lalu berangkat ke sekolah. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok Vina. Oke. Baik. Yang lain? Ada lagi? Ayo, silakan. Yang senyum-senyum di belakang kayaknya mau bicara tapi malu. Yuk, silakan. Isya, sampaikan aja hasil diskusinya. Ayo jawabannya, cepat. Ya, jawabannya saja. Langsung aja jawabannya, nomor sekian ini. Dua, membeli bahan, menyiapkan peralatan, dan menghias kue. Tiga, harus lebih cepat membuat kue sebelum ibu saatnya mengambil. Oke, itu dari kelompok Isya. Kita kasih aplaus. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ayo yang lain. Nggak ada? Masa nggak ada? Ayo. Yuk, silakan. Ayo dong, nggak usah malu-malu. Menyampaikan hasil diskusi kelompoknya kok. Salah tidak jadi masalah. Kita
kita belajar dari sebuah kesalahan biar menjadi sebuah keberhasilan. Dari kelompok ini, nomor 1, Santi harus membuat kue ulang tahun buat ibu dan malam Santi harus membuat kue ulang tahun buat ibu dan malam ini harus dibereskan kepada ibu. Berikan kepada ibu. Yang kedua, membeli bahan-bahan, menyiapkan peralatan, dan menghias kue. Ya. Nomor 3-nya, Santi harus menghias kuenya secantik mungkin dan serapi mungkin buat ibunya. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Baik, jadi sekarang kalian sudah bisa memahami ya mengenai dekomposisi itu. Sekarang Bapak ingin tahu ya dari hasil kerja kelompok tadi kan kalian sudah ngerti dekomposisi itu bagaimana dan seperti apa. Sekarang Bapak ingin coba Isya untuk menyampaikan apa aja yang sudah kamu dapatkan tentang pelajaran hari ini. Pemahaman apa yang sudah kamu dapatkan? Coba Isya, tentang dekomposisi ini apa yang kamu ngerti, yang kamu pahami? Memecahkan masalah. Oke, yang lainnya siapa? Yang lain? Memecahkan masalah dari yang kompleks besar menjadi yang lebih sederhana lagi. Baik, itulah yang namanya dengan dekomposisi. Berarti kita berpikir komputasional dengan sistem dekomposisi. Berarti kita harus bisa memecahkan masalah dari yang kompleksnya luas atau besar menjadi yang terkecil. Baik, ada masukannya lagi? Atau ada tanggapan tentang materi dekomposisi ini? Tidak ada? Baik, tidak ada. Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anak Bapak dalam kegiatan hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.